Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan melanjutkan dari pembelajaran sebelumnya tentang trigonometri analitik. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang rumus jumlah dan selisih dari sin kostan. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang rumus sudut rangkap dan rumus sudut pertengahan. Untuk rumus sudut rangkap, yang pertama sin 2A itu bisa kita tulis dengan sin A plus A. Kemarin kita sudah belajar tentang ini ya, jumlah rumus jumlah dua sudut dari sin. Maka ini bisa kita tulis dengan sin A kali cos A ditambah cos A kali sin A. Di sini sama-sama A. Maka karena ini sama, ini sin A cos A, ini cos A sin A. Karena perkalian bisa dibolak-balik, maka dia bisa kita tulis dengan 2 sin A kali cos A. Ini untuk rumus yang pertama, yaitu rumus sin, sudut rangkap dari sin. Untuk yang kedua, rumus cos 2A itu sama dengan cos A ditambah A. Yang kemarin sama, maka cos rumus cos ya, cos min sin plus min, di sini plus di sini min. Maka cos kali cos kuadrat A, sin kali sin kuadrat A. Maka rumusnya cos kuadrat A min sin kuadrat A. Masih ingat tentang rumus identitas yang sudah kita pelajari di kelas 10 ini? Maka cos 2A bisa kita ganti dengan 1 min sin kuadrat A. Ini kita ganti. Karena ini sama-sama min sin kuadrat A, min sin kuadrat A, maka dia bisa menjadi 1 min 2 sin kuadrat A. Sin kuadrat A juga bisa kita ganti dengan 1 min cos 2A. 1 min cos 2, cos kuadrat A maksudnya. Maka dia bisa menjadi ini ya, perkalian silang, ini 2 perkalian distributif, 2 kali 1 2, ini tetap, maka 1 kurangi 2 dia jadi min 1. Ini 2 cos kuadrat A, maka dia jadi 2 cos kuadrat A. Maka untuk rumus sudut rangkap dari cos ada 3. Untuk pemakaiannya rumus pemakaiannya tergantung nanti soalnya gimana. Jadi ini wajib hafal 3-tiganya. Untuk tan 2A itu sama dengan tan A plus A. Jadi rumusnya adalah tan A plus tan A per 1 min tan A kali tan A. Tan A plus tan A, 2 tan A. 1 min tan A kali tan A, tan kuadrat A. Maka ini untuk rumus sudut rangkap dari tangen. Untuk contoh soal sudut rangkap, jika sin alfa sama dengan 3/5 dengan alfa sudut lancip, tentukan sin 2 alfa cos 2 alfa. Kita gunakan bantuan segitiga. Karena alfa sudut lancip, maka bisa kita memakan alfa di sini. Ingat perbandingan trigonometri sin. Sin itu depan per miring, maka di sini 3, di sini 5. Kita cari satu sisi yang belum diketahui menggunakan teorema Pythagoras. Maka karena sisi miringnya di 5, maka akar 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. 5 kuadrat 25 dikurangi 9, 16. Jadi akar 16, 4. Sehingga cos sama tangannya bisa kita tentukan. Cos adalah samping per miring 4/5. Tan adalah depan per samping 3/4. Sehingga untuk menentukan sin 2 alfa sama dengan rumus yang barusan kita pelajari, 2 sin alfa cos alfa. Kita masukkan cos alfanya 3/5, sin alfanya 3/5, cos alfanya 4/5. Maka hasilnya 24/25. Untuk yang cos 2 alfa, tadi kan rumusnya ada 3, jadi bisa kita pakai yang mana saja. Ini saya pakai yang 1 min 2 sin kuadrat alfa. Maka dia sinnya kita masukkan, nilai sin alfa kita masukkan, kemudian kita kuadratkan. Maka hasilnya nanti jadi 7/25. Untuk contoh soal yang kedua,
Jika tan X sama dengan alfa, hitunglah cos 2X. Misalkan X-nya di sini, sama kita gunakan bantuan segitiga. Ini seharusnya tan X ya. Tan X adalah A per 1. Di sini kita kasih per 1 sendiri. Maka rumusnya tan adalah depan per samping. Depan per samping. Makanya depannya A, maka depannya A, sampingnya 1. Maka sisi miringnya kita cari menggunakan teorema Pythagoras. Jadi ini akar A kuadrat ditambah 1 kuadrat. Maka hasilnya 1 ditambah A kuadrat. 1 kuadrat 1. Dari segitiga ini kita bisa menentukan cos alfa itu sama dengan cos itu samping per miring. Samping per miring jadi 1 per akar 1 plus A kuadrat. Maka untuk menentukan cos 2X sama dengan 2 cos kuadrat X min 1. Kita sudah menentukan cos X-nya, ini X harusnya. Maka ini hasilnya. Ini ya. Supaya sama, supaya lebih sederhana, ini kita samakan penyebutnya menjadi ini. Ya, jadi ini nanti bisa jadi 1 plus A kuadrat per 1 plus A kuadrat. Maka nanti dikurangkan hasilnya ini. Contoh soal yang ketiga. Diketahui tan alfa setengah, tan beta seperempat, alfa dan beta sudut lancip. Hitunglah ini. Yang pertama berarti di sini nanti ada 2 sudut. Dan dua-duanya sudut lancip, maka kita pakai bantuan segitiga lagi. Ini tan alfa setengah, maka tan itu ini ya, tan itu depan per samping. Kita cari sisi miringnya masih menggunakan teorema Pythagoras, maka akar 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat, maka ketemu akar 5. Kemudian kita cari nilai cos dan sinusnya. Kemudian untuk beta, misalkan beta di sini, tan beta 1/4, maka 1 di sini, 4 di sini. Kemudian kita cari sisi miringnya menggunakan Pythagoras, ketemu akar 17. Sehingga cos beta, ini 4 seharusnya ya. Ini seharusnya 4. Jadi cos beta sama dengan 4 per akar 17. Kemudian sinnya itu sama dengan depan per miring 1 per akar 17. Ini bisa kalian rasionalkan juga boleh. Nah ini nanti dari sini nanti kalian cari, bisa langsung mencari cos 2 alfa, sin 2 alfa. Bisa langsung mencari cos 2 beta, sin 2 beta. Bisa langsung di situ atau nanti kalian ubah dari rumusnya. Ini dilanjutkan sendiri. Untuk selanjutnya kita bahas tentang rumus sudut pertengahan. Untuk yang rumus sinus, sin setengah A, ini ya, dari rumus cos 2A sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A. Jadi kita peroleh dari rumus ini, sehingga kita pindah 2 sin kuadrat A-nya, sin kuadrat alfanya. Jadi sin kita bagi setengah, ruas kanan kiri. Kemudian kita akar ruas kanan kiri. Jadi untuk rumus sin A itu sama dengan plus minus akar 1 min cos 2 alfa per 2. Sekarang alfa kita ganti dengan setengah A. Maka rumusnya menjadi sin setengah A itu sama dengan plus minus akar 1 min cos A per 2. Ini untuk plus minus tergantung dengan letak kuadran dari setengah A. Jadi kalau sinus positif di kuadran 1 dan 2, maka selebihnya dia negatif. Contoh soal, ini ada sin 22,5. Karena 22,5 itu setengah dari 45, maka rumusnya jadi ini. Karena 22,5 itu di kuadran 1, maka kita ambil yang plus. Jadinya plus akar 1 min cos 45 per 2. Cos 45 setengah akar 2 per 2. Kemudian ini bisa kita jadikan 2 per 2. Dan ini dikalikan setengah semuanya. Nah ini masuk per 4.
kalikan setengah ini, jadinya hasilnya ini. Sekarang untuk rumus pertengahan yang kedua, rumus cos. Sama, kita ambil dari rumus cos 2 alfa, yaitu sama dengan 2 cos kuadrat alfa min 1. Ini kita pindah ruas, sehingga ini kita kali setengah. Sehingga nilai cos alfa itu sama dengan plus minus akar 1 plus cos 2 alfa per 2. Kita gantikan alfa dengan setengah A, maka rumus pertengahan cos itu plus minus akar 1 plus cos A per 2. Ini sama plus minus tergantung letak kuadran dari setengah A. Contoh soal, misalkan saya punya cos 112,5. Karena dia di kuadran 2, dia nilainya bernilai sama dengan negatif cos 67,5. Sehingga ini atau 180 dikurangi ini ya, ini ketemu ini. Ini cos 67,5 ini di kuadran 1. Cuma karena di sini bawaannya ada negatif, jadi di sini tetap negatif. Jadi karena 67,5 itu setengah dari 135, maka rumusnya jadi ini. Cos 135 itu negatif karena dia di kuadran 2, maka dia di sini jadi negatif. Jadi 1 dikurangi. Kemudian kita kerjakan seperti biasa. Untuk rumus yang ketiga, rumus tan setengah A. Sebelumnya kita sudah menentukan rumus sin setengah A, cos setengah A. Untuk rumus tan, karena tan itu sin per cos, maka bisa kita ambil dari rumus yang sudah kita temukan sebelumnya. Maka misalkan di sini kita pakai theta, tan setengah theta itu sama dengan sin setengah theta per cos setengah theta. Kita masukkan yang tadi kita temukan. Maka karena di sini maka hasilnya tan setengah alfa A sama dengan plus minus akar 1 min cos A per 1 plus cos A. Jadi sama, plus minusnya tergantung dengan letak kuadran dari setengah A-nya. Tapi, misalkan kita kalikan dengan pecahan sekawan dari 1 plus cos theta, maka rumusnya akan menjadi ini. Ini ya. Atau kita kalikan dengan pecahan sekawan 1 min cos theta, maka dia akan jadi ini. Jadi untuk rumus pertengahan dari tangan ada 3. Contoh soal, misalkan tangan 15 derajat. 15 derajat itu setengah dari 30, maka bisa kita pakai rumus ini. Langsung kita masukkan nilai cos 30 sin 30. Ini sama ini. Maka hasilnya adalah 2 min akar 3. Demikian untuk video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.